Salam saudaraku, selamat datang di channel YouTube Masalah Itu Baik. Melalui keberadaan channel ini, saya berharap bahwa saudara-saudara yang sedang menghadapi masalah atau pergumulan hidup boleh memiliki paradigma yang berbeda terhadap masalah yang saudara hadapi. Sebelum kita membicarakan kebenaran firman Tuhan, saya mengajak saudara-saudara untuk berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami akan membicarakan mengenai masalah yang kami hadapi. Tuhan Yesus, tolonglah kami supaya kami boleh mengerti dan memiliki paradigma yang berbeda terhadap masalah yang kami hadapi setelah kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku, pada umumnya manusia menganggap masalah seperti sampah. Beberapa hari yang lalu saya pergi ke tempat pembuangan sampah. Situasi di sana kotor, bau dan menjijikkan. Karena itu saya cepat-cepat pergi meninggalkan tempat itu dan saya tidak suka berada di tempat itu. Seperti itu juga dengan sudut pandang manusia terhadap masalah. Mereka menganggap masalah itu seperti sampah, karena itu mereka ingin sampah masalah itu jauh dari mereka. Begitu banyak bapak-bapak yang menjauhkan diri dari rumahnya karena dianggapnya istrinya sebagai pembuat masalah. Bahkan tidak sedikit keluarga yang bercerai karena mereka merasa pernikahan mereka dipenuhi oleh sampah yang begitu menekan perasaan mereka. Saudaraku, selama kita hidup, kita tidak bisa terlepas dari masalah. Sama seperti saya katakan, masalah itu sama seperti sampah. Sampah berasal dari seperti ini. Ketika kita meminum minuman ini, kemudian kita membuang tempat minuman itu, maka kita sudah menciptakan masalah bagi keberlangsungan lingkungan hidup. Demikian pula dengan kehidupan ini. Hari ini saya yang menciptakan masalah, besok Anda pula yang akan menciptakan masalah. Masalah tidak mungkin tidak ada di dunia ini. Cara terbaik untuk mengatasi masalah adalah memiliki sudut pandang yang berbeda terhadap masalah. Ada seorang bapak bernama Muryani di Blitar. Beliau bekerja sebagai petugas kebersihan yang selalu berurusan dengan sampah. Masalah yang paling utama dalam penanganan sampah yang dihadapi Pak Muryani adalah sampah plastik. Karena sampah plastik ini tidak bisa musnah sampai 100 tahun. Pak Muryani belajar, dan setelah dia belajar, dia berhasil menciptakan suatu alat untuk mengubah sampah menjadi bahan bakar minyak. Masalah sampah yang tadinya menjadi persoalan dirubah oleh Pak Muryani mendatangkan keuntungan bagi dirinya dan bagi masyarakat yang ada di sekelilingnya. Demikian pula dengan kita. Jika kita memandang masalah sesuai dengan firman Tuhan, maka masalah akan bisa mendatangkan keuntungan bagi diri kita. Di dalam Yakobus 1 ayat 2-3 dikatakan begini. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Saudaraku, Yakobus menuliskan, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Sesuatu yang tadinya mendatangkan kesedihan, sesuatu yang tadinya mendatangkan persoalan, sesuatu yang mendatangkan tekanan hidup, bagaimana kita mengubahnya? Bagaimana kita melihat masalah itu menjadi sesuatu yang membahagiakan? Bagaimana caranya?
Semua orang memiliki paradigma yang sama. Masalah itu menekan, masalah itu mengganggu kenyamanan hidup. Namun saudaraku, masalah dapat diatasi jika kita datang kepada Tuhan Yesus. Ketika kita datang kepada Tuhan Yesus dan kita akan memperoleh jalan keluar atas masalah yang kita hadapi. Tuhan Yesus berkata di dalam Matius pasal 11 ayat 28, "Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Tanpa datang kepada Tuhan, kita tidak mungkin bisa mengatasi masalah kita. Jutaan kaum pria pergi ke tempat perjudian, ke tempat pelacuran, dan melarikan diri dari rumahnya supaya dia terbebas dari masalah. Namun apa yang diperolehnya? Kekacauan ekonomi, sakit penyakit, bahkan rumah tangga yang hancur dan berantakan adalah hasil daripada melarikan diri dari masalah. Di dalam ayat 2 tadi, Yakobus menuliskan bahwa masalah adalah ujian terhadap iman. Jika kita melihat masalah sebagai suatu ujian, maka masalah itu akan mempunyai nilai yang baik. Istri saya adalah seorang guru, dan saya tahu persis, tidak ada guru yang membuat masalah tidak ada guru yang membuat ujian untuk mendatangkan penderitaan bagi murid-muridnya. Ujian dibuat dengan tujuan supaya murid-murid itu menjadi cerdas, pandai dan bijak di dalam menghadapi kehidupan di masa yang akan datang. Demikian pun kalau kita melihat masalah dan kita menaruh dalam pemikiran kita, ini baik. Jangan menolak masalah atau mengatakan ini bencana, tapi katakan dulu ini baik. Di dalam setiap masalah kehidupan yang kita hadapi, ketika kita datang kepada Tuhan merenungkan masalah itu, maka kita akan mengetahui bahwa ada kebaikan di dalamnya. Persoalan yang dihadapi oleh banyak orang adalah mereka lari dari masalah itu dan mereka bukan berpikir bagaimana cara untuk mengatasinya. Bagaimana cara untuk menghadapinya? Jika setiap orang yang mengalami masalah memikirkan bagaimana cara menghadapinya dengan tenang dan dia datang berdoa, berseru kepada Tuhan, maka masalah itu akan mendatangkan kebaikan bagi dirinya. Misalnya, seorang bapak yang pemarah berhadapan dengan seorang istri yang cerewet. Ini tentu sudah akan menimbulkan bencana dan keributan setiap hari. Bagaimanakah cara terbaik untuk mengatasi masalah tersebut? Jika seorang istri datang sujud di hadapan Tuhan, berseru kepada Tuhan, memohon petunjuk dari Tuhan, bagaimana caranya supaya dia bisa mengatasi masalah tersebut, maka Tuhan akan memberi petunjuk kepadanya untuk melihat keburukan dirinya sendiri. Di dalam Lukas pasal 18 ada dua orang pergi beribadah ke bait Allah. Seorang Farisi dan seorang pemungut cukai. Orang Farisi itu membanggakan dirinya. Dia tidak mengintrospeksi diri atas keadaan hidup yang dialaminya. Namun pemungut cukai itu dia duduk di hadapan Tuhan dan dia merenungkan semua perjalanan hidupnya, lalu berkata, "Ya Tuhan, ampunilah aku orang berdosa ini." Saudara, seperti itulah seharusnya kita menghadapi masalah. Kita sujud di hadapan Tuhan, tunduk kepada Tuhan untuk melihat bagaimana kita menjalani kehidupan ini. Jangan tergesa-gesa untuk melawan, belajar untuk berdiam diri, merenungkan semua perjalanan hidup yang kita hadapi. Maka kita akan melihat masalah itu dengan cara yang jernih, dengan sudut pandang yang benar. Kegagalan manusia di dalam menghadapi masalah adalah dia tidak mau memikirkannya.
Dia terlalu memfokuskan diri kepada orang lain yang menciptakan masalah kepada dirinya. Saudaraku, jika Anda pada suatu hari marah karena ada orang membuang sampah sembarangan, cobalah renungkan. Lihatlah, apakah Anda juga pernah melakukan hal yang sama? Anda membuang sampah sembarangan, dan ketika Anda melihat keburukan orang lain yang membuang sampah sembarangan, maka akhirnya itu menjadi sesuatu yang mengetuk perasaan Anda dan berkata, "Ya Tuhan, ampunilah aku. Aku juga pernah membuang sampah secara sembarangan." Tetapi kalau Anda hanya melihat keburukan orang lain dan terus mempersoalkannya tanpa mempersoalkan masalah yang Anda buat, maka masalah-masalah yang Anda hadapi tidak akan pernah memiliki nilai yang berguna bagi kehidupan Anda. Masalah itu akan mendatangkan kebosanan, tekanan hidup, dan tidak ada manfaat. Karena itu saudara, perlu di dalam menjalani kehidupan ini kita mengintrospeksi diri, merenungkan hari-hari yang kita lalui, merenungkan setiap persoalan kita. Karena itu saudara, Tuhan membuat suatu keputusan yang baik. Ada hari ketujuh di mana setiap orang boleh datang ke hadapan Tuhan merenung. Tuhan sendiri ketika dia menciptakan langit dan bumi, dia menyediakan hari ketujuh, di mana dia memperhatikan, mencermati semua yang telah dilakukannya. Dari semua yang dilakukan oleh Tuhan, maka Tuhan melihat semuanya baik. Jika kita merenungkan hari-hari yang kita lalui, kita merenungkan setiap persoalan yang kita hadapi, baik mungkin dengan istri, dengan anak-anak, dengan rekan sekerja, dengan teman, dengan pacar mungkin, atau dengan atasan, dengan bawahan, maka kita akan semakin arif dan bijaksana. Kita akan melihat semuanya. Jangan perhatikan keburukan orang lain, dan jangan pernah berpikir untuk merubah orang lain. Permasalahan yang paling sulit di dalam kehidupan ini adalah karena kita selalu ingin orang lain berubah. Kita memaksa orang lain untuk berubah. Kita tidak pernah memikirkan bagaimana saya supaya berubah. Jika orang lain tidak berubah, yang rugi adalah dirinya. Jika kita berubah, yang beruntung adalah diri kita. Kita harus membangun diri kita. Karena itu kata dorongan yang boleh saya sampaikan pada pagi hari ini. Jika Anda mengalami masalah, lakukan satu hal. Sujudlah di hadapan Tuhan. Renungkan persoalan itu dengan jernih. Lihat dirimu. Jangan lihat pasanganmu, jangan lihat temanmu, jangan lihat bawahanmu, jangan lihat atasanmu, jangan perhatikan orang lain. Tetapi pandanglah Tuhan dan katakan, Tuhan, apa salahku? Apa yang telah kuperbuat? Apa yang harus kulakukan? Jika Anda bisa menjalani kehidupan dengan cara seperti ini, maka masalah apapun yang Anda hadapi, masalah itu akan mendatangkan keuntungan. Pada suatu hari nanti, Anda akan bisa berkata seperti saya mengatakannya pada pagi hari ini, bahwa masalah itu baik. Saudaraku, sekian pembicaraan kita pada pagi hari ini. Pada minggu yang akan datang, saya akan melanjutkan pembicaraan ini. Karena itu saudara, tetap datang ke channel ini, dan Anda akan memperoleh banyak hal yang menguntungkan melalui masalah yang Anda hadapi. Saya berharap bahwa tidak ada seorang pun di antara orang-orang yang menyaksikan channel ini yang akan takut kepada masalah, melarikan diri dari masalah, tetapi mereka akan menjadi orang-orang yang kuat, yang tangguh, yang sanggup menghadapi setiap masalah dengan pikiran yang jernih dan mendapatkan keuntungan dari masalah yang dihadapinya. Karena itu, sebelum kita mengakhiri pembicaraan ini, kita berdoa. Tuhan Yesus, kepadamu hamba-Mu percaya ya Tuhan. Aku percaya setiap saudaraku yang mengalami masalah, mereka akan bisa melihat masalah sebagai sesuatu yang baik. Masalah bukan bencana, masalah bukan problem,
Tapi masalah adalah sesuatu yang harus diatasi. Dan melalui hikmat yang Tuhan berikan bagi kami menghadapi masalah, maka kami akan menjadi orang-orang yang bijaksana. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa dan hamba-Mu mohon hikmat dari Tuhan bagi saudara-saudaraku untuk mendapatkan keuntungan dari masalah yang mereka hadapi dalam nama Yesus. Amin.